Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Halo, assalamualaikum semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Ini saya baru pulang. Tadi ada WA ya masuk ke saya, dan ini saya masih pakai HP dengan rekamnya. Ada kabar katanya Ciro Alves ini dendanya menambah nih. Jadi sampai akhir musim dia nggak main karena ada sanksi tambahan dari Komdis. Sebenarnya buat kami pribadi ini nggak kaget sama sekali ya, karena kan kami udah sering banget bilang dalam video-video kami kalau ini tuh memang ada apa ya, ada semacam settingan, memang Persib itu sengaja digembosi, atau intinya semua kejadian-kejadian itu memang udah diatur sebetulnya. Kami udah spill ya, beberapa kali spill di video-video kami. Cuman yang akan saya bahas di sini, kenapa saya nggak bahas di video dan saya bahas secara monolog seperti ini? Karena yang mau saya pertanyakan adalah bagaimana kinerja dari tim manajemen Persib dalam memperjuangkan apa ya, nasib dari para pemainnya. Ya, meskipun Ciro Alves ini udah bukan pemain Persib, harusnya kan dengan kontribusi dia selama 3 tahun lebih di Persib, harus ada penghargaan dong buat seorang Ciro Alves dengan kontribusi selama 3 tahun di Persib ini. Kenapa seolah-olah ketika dia sebelum liga berakhir tapi sudah mengucapkan perpisahan dan terkena masalah seperti ini, seolah-olah tidak ada apa ya, tidak ada upaya dari pihak manajemen Persib buat memperjuangkan, entah itu mungkin ada banding udah ya, mengajukan surat protes ataupun mengajukan banding udah mungkin ya, tapi mungkin tidak diterima oleh komite banding PSSI. Nah, yang saya pertanyakan itu kenapa bisa selemah ini pihak Persib untuk memperjuangkan nasib dari para pemainnya? Kenapa tim sebelah ketika banding itu langsung bisa diterima? Apakah lantaran memang tim sebelah itu punya koneksi yang lebih kepada PSSI atau komite banding, atau memang ada hal-hal yang mungkin membuat pihak Persib ini agak, dalam tanda kutip ya, agak kurang kerjanya dalam hal melindungi lah para pemainnya itu ya. Jadi kalau buat kami pribadi sebenarnya nggak aneh ya, nggak heran juga, nggak kaget juga mendengar berita katanya Ciro Alves ditambahin hukumannya jadi 3 kali pertandingan nggak bisa main, atau sampai akhir musim nggak bisa main. Cuma yang kami heran itu, sejak kejadian itu kan udah selang berapa hari, selang beberapa minggu gitu kan, kok nggak ada nggak ada update bagaimana sih perkembangan dari pihak Persib untuk memperjuangkan nasib para pemainnya itu ya. Jadi intinya kami udah pernah prediksi bahwa Persib memang digembosi. Salah satunya mungkin ya Ciro Alves ini kan ikonik Persib, salah satu pemain yang sangat dicintai oleh Bobotoh, dan tiba-tiba mengundurkan diri dengan alasan yang mungkin orang nggak tahu kenapa sih dia mengundurkan diri, karena mungkin ada masalah internal dengan pihak Persib atau apapun. Dan ya kami nggak tahu lah, ada hal-hal yang mungkin membuat pihak Persib pun agak nggak tahu deh, agak kurang suka dengan cara Ciro kayaknya ya. Kenapa harus mengucapkan salam perpisahan sebelum liga kelar? Mungkin itu aja ya sih ya yang mau kami sampaikan di monolog kali ini. Intinya kalau masalah Ciro kenapa ditambahin hukumannya jadi 3 pertandingan nggak boleh main, ya itu sih ya kalian tahu lah, Persib itu seperti itu ya. Cuman ya itu, baik lagi, ini kinerja dari pihak Persibnya gimana untuk melindungi ataupun memproteksi ataupun memperjuangkan hak-hak dari para pemainnya. Itu aja ya, oke? Nah, dengan banyaknya keputusan-keputusan aneh dan keputusan-keputusan yang tak masuk akal, serta hukuman-hukuman yang terkesan tebang pilih dan juga terkesan absurd, perlukah kita membubarkan Komdis PSSI? Nah, gimana pendapat kalian? Jika kemarin kita sudah ngebahas nih soal Edo Febriansyah dan Beckham Putra yang dilirik oleh klub-klub lain dan kabarnya akan meninggalkan Persib, tapi itu kan belum pasti ya. Tapi yang satu ini udah pasti nih,
Firza Andika udah resmi keluar dari Persija dan katanya sih menuju Bayangkara FC. Ini tim Serif FC kayaknya sih mau pakai cara orang dalam kali ya, buat ambilin pemain-pemain yang mungkin bisa dibilang bagus kali ya. Ini pemain-pemain kok kenapa ya tiba-tiba pada menurut aja gitu loh masuk ke tim yang satu ini. Ini pemain-pemain timnas juga udah banyak banget yang dihubungi buat masuk ke Bayangkara FC. Iya sih, kemarin CEO-nya bilang kita nggak maksa mereka buat masuk ke tim kita, tapi memang kita menawari ya, kalau mereka mau ya kenapa kita nggak ambil. Iya sih bener ucapannya, kalau mereka mau kenapa kita nggak ambil. Tapi kan balik lagi, kalau yang nawarinnya petinggi liga atau penguasa liga, apa mereka berani menolak? Nah yang terbaru ini ada nama-nama seperti Rizky Ridho, Ricky Kambuaya, Ramadan Sananta, dan lain-lain. Kabarnya pun ini ditawarin nih buat masuk ke Bayangkara FC. Ini sih hampir apa ya? Hampir semua pemain timnas kali ya. Ini kalau misalnya rencana ini sukses, para pemain timnas ini masuk ke Bayangkara FC dan sukses gitu, mungkin ini akan ada yang bilang kayak gini nih di federasi. Ya ini kan demi timnas. Kalau para pemain ini dikumpulkan dalam satu tim, mungkin chemistry-nya akan lebih terbangun kan nantinya demi timnas juga. Betul apa betul akan ada omongan seperti itu? Entahlah. Dari Persebaya, seperti yang kami bilang di video-video kami sebelumnya, jika Persebaya memang berniat memulangkan sang kapten mereka yakni Rahmat Irianto dari Persib musim depan. Rian sendiri saat ini memang akan habis kontraknya di Persib dan belum memperpanjang kontrak. Dan kami pribadi belum tahu ya jawaban dari Rahmat Irianto, soalnya ketika kami hubungin, ini kami belum mendapatkan jawaban. Tapi kalau indikasi lo ya, indikasi Rahmat Irianto balik ke Persebaya itu memang ada ya. Salah satu indikasi tersebut adalah saat ini Persib serius buat ngedatengin yang namanya Alfreanda Dewangga. Dan kita tahu lah ya, Dewa ini sama Rian ini kan satu tipikal, satu tipe. Jadi ya mungkin ini akan jadi apa ya, ancang-ancang buat Persib jika benaran Rahmat Irianto ini balik ke Persebaya. Jadi kalau soal ini ditunggu saja. Karena kan semua itu balik lagi ke si pemainnya dan klubnya itu sendiri. Apakah si pemainnya ini mau bertahan di Persib? Dan apakah memang si Persibnya ini mau mempertahankan si pemainnya? Tapi ya yang sejauh ini yang kami tahu memang begitu ya. Pihak Persebaya memang dikabarkan memang tertarik ingin memulangkan Rahmat Irianto. Sementara pihak Persib ini sangat ngotot untuk mendatangkan Alfreanda Dewangga. Apakah ini akan menjadi tukaran? Bukan tukaran sih. Jadi reposisi ya, Rian pulang ke Persebaya dan Dewangga mengisi posisi Rian di Persib. Ya itu kita nggak tahu dah, let's see aja nanti. Nah bicara soal Persebaya, inilah momen Dejan Tumbas sangat depresi saat lawan Semen Padang. Gol yang dinanti-nanti oleh Tumbas yang harusnya jadi gol debutnya di Liga Indonesia justru dirampas oleh mafia VAR dan mafia bola Indonesia. Lihat sebegitu depresinya Dejan Tumbas. Apakah kalian gak rasakan itu wahai para mafia? Para pemain bola itu setiap bertanding bermain dengan skill, dengan tenaga, dengan keringat, dengan harapan. Sebuah kebanggaan loh bagi seorang pemain jika timnya bisa menang. Sebuah kebanggaan tersendiri jika dia bisa mencetak gol di pertandingan itu. Tapi apa? Kebanggaan itu, kerja keras itu kalian rampas loh ya. Cuma demi apa? Demi tujuan kalian masing-masing. Dan kami ingatkan lo ya, bagi siapapun di sana yang sudah menyeting pertandingan-pertandingan di liga, ketahuilah kalian sudah zolim, kalian sudah merampas hak orang lain dan darah kalian itu halal lo ya. Kalian kalau kalaupun itu darah kalian halal. Sekarang kalian bisa tertawa, tapi ingat, anak cucu kalian akan alami hal yang serupa. Sumpah ya, kami itu sangat gak habis pikir loh kalau ada manusia yang tertawa dan bangga dengan apa yang dia lakukan, dengan uang yang dia dapatkan, padahal itu didapatkan dengan merusak dan juga menghancurkan mimpi dan harapan serta kerja keras orang. Dari Persita Tangerang kabarnya sudah menemukan nih pengganti Fabio Lefundes yang kabarnya akan pindah ke Borneo FC. Ex pelatih PSIS Semarang Gilbert Agius kabarnya kandidat terkuat untuk menggantikan Fabio Lefundes menjadi
pelatih Persita Tangerang musim depan. Persita sendiri saat ini sudah negosiasi dengan beberapa pemain lokal seperti Hambali Tholib, Wildan Ramdhani, dan beberapa pemain Persib pun kabarnya tengah dibidik oleh Persita Tangerang. Dari Persija Jakarta, diperpanjangnya kontrak Doni Tripamungkas dan Rio Fahmi. Ini sedikit membuat Jackmania mulai antusias. Sebab ya mungkin saja ini dipikirnya ini adalah sebuah permulaan. Dan siapa tahu setelah Doni dan Rio akan ada lebih banyak pemain-pemain Persija yang dipertahankan. Karena kan sebelumnya ada rumor jika Persija ini akan merombak skuadnya 80%. Padahal menurut Jackmania pemain Persija itu main udah bagus, cuma masalah uang aja. Ya kalau pendapat kami pribadi secara logika gini deh, Persija itu kan sekarang lagi kesulitan ekonomi. Ya kalau mereka lepas pemain secara besar-besaran dan secara gratis, lah terus dari mana duitnya buat beli pemain baru? Duitnya dari mana? Ya mending pertahanin pemain yang ada aja. Karena kan isu buat Persija ngerombak skuad 80% itu yang bilang itu bukan kami, bukan media lu ya, tapi presidennya sendiri. Sementara kita tahu ya, ucapan presidennya itu ini apa ya, seolah nggak pernah jadi kenyataan. Presidennya bilang ingin menjadikan Persija seperti Real Madridnya Indonesia, tapi apa buktinya? Gaji aja tarsok-tarsok. Ya sama halnya dengan rencana akan merombak 80% skuad lama Persija. Ini bisa berhasil kalau ada duitnya. Iya kalau duitnya ada. Kalau nggak ada gimana? Apa mau kayak Bajai? Tahu kan Bajai? Les mulu. Sadil Ramdhani terpantau sudah di Bandung ya. Tapi kita kan nggak tahu apakah Sadil ke Bandung ini buat bicarakan kontrak dengan Persib atau dia ini cuma liburan. Dan kita pun nggak tahu apakah jika benar ada pembicaraan kontrak antara Sadil dan Persib, ini semuanya akan berjalan lancar. Kan kita nggak tahu. Jadi kalau pendapat kami soal Sadil udah di Bandung. In Bandung. Is it? Yeah. Oh, good. You know. Ya seperti yang dibilang Boyan Hodak, ya baguslah katanya. Ya buat kami pribadi sih sebelum diumumkan oleh pihak klub sendiri, ya segala sesuatu masih bisa terjadi. Tersisa Septian David Maulana yang masih bimbang nih apakah akan ke PSIM Jogja atau ke Bayangkara FC atau ke Persib Bandung. Semua itu tergantung dari Luis Milla ya. Kemana Luis Milla akan berlabuh? Nah ini yang akan jadi mungkin jadi referensi Septian David Maulana untuk ikut. Jika Luis Milla ini ke PSIM ya David pun ikut ke PSIM. Kalau Luis Milla ke Bayangkara FC dia ngikut ke Bayangkara FC. Kalau misalnya ya mungkin ke Persib nggak tahu, masa mungkin Luis Milla ke Persib. Sebab ya kita tahu lah Septian David Maulana ini salah satu anak kesayangannya Luis Milla. Nah Septian David Maulana ini 2 musim lalu sebenarnya hampir jadi ke Persib lu ya. Saat itu Persib masih dilatih oleh Luis Milla. Tapi waktu itu CEO-nya PSIS Semarang Yoyo Sukawi meyakinkan Septian David Maulana ini buat bertahan di PSIS. Jebule malah ora digaji.